Ini dia produk Eropa yang lagi rame-ramenya nih, Blade Anabolic Whey. Apa aja sih kelebihan dari suplemen ini? Gimana komposisi dan nutrifactnya, serta hal-hal yang penting lainnya yang perlu kalian tahu soal suplemen ini, semua bakal kita bahas di video ini. Blade Anabolic Whey dari Blade Sport, dan ini adalah produk impor dari Eropa dan diimpor oleh CV Solid Yogyakarta. Kalau kita cek di website resminya, di situ bladesport.eu, di situ ada yang Blade Whey biasa dan isinya protein konsentrat plus isolate, dan juga beratnya di situ 2270 gram. Terus ada lagi Blade Whey, ada plusnya. Beratnya sama, tapi sumber proteinnya ada beda dan ada tambahan glutamin plus kreatin di komposisinya. Nah, terus ada juga di situ anabolic whey. Beratnya beda, cuma 2000 gram dan ada campuran kreatin dan juga glutamin juga. Tapi pas gua tanya, ternyata untuk yang masuk ke Indonya yang Blade Anabolic Whey emang yang cuman pakai glutamin kompleks dan dengan kemasan yang 2270 gram yang kayak gua pegang ini ya. Sekarang mari kita bahas nutrition fact-nya. Di sini per servingnya 30 gram dan di situ tertulis proteinnya itu 23 gram, karbonya 3,3 gram, lemaknya 1,6 gram dan hanya 121 kalori per serving. Dan gulanya di sini juga rendah, cuma 1,8 gram loh. Wah. Kalau kita lihat dari nutrition fact-nya, 30 gram dapat 23 gram protein, berarti protein rasionya itu ada di angka 76,6%. Wah. Rendah kalori, rendah karbo, rendah lemak, tinggi protein. Dan di sini ada plusnya, glutamin kompleks sebanyak 7,38 gram. Jadi memang benar ya, di sini penulisannya ada di bawahnya dari makronutriennya. Berarti ini pencampuran glutaminnya itu dipisah dari bubuk proteinnya. Karena sebenarnya bubuk protein pun, whey itu juga punya kandungan glutamin ya, kan asam amino juga itu ya. Seperti yang kalian lihat di sini nih, di sini sudah ada seabrek asam amino yang udah dijabarin dan ada L-glutamin acid juga di situ. Kalau kita totalkan BCAA-nya di sini ada 3,6 gram per servingnya. Tapi gue yang rada bingung nih ya di sini, kalau proteinnya 23 gram per servingnya, dan kalau kita tambahin glutamin kompleksnya 7,38 gram tadi, berarti dapat 30 gram lebih kan ya per servingnya ya. Itu pun belum kalau kita tambahkan lagi karbo, lemak, dan gulanya tadi berapa gram. Bisa lebih dari 30 gram kan per servingnya. Sedangkan takaran per servingnya tadi ini tertulis cuma 30 gram loh. Apa guanya yang salah di sini dalam hitung-hitungannya? Kalau gua ada yang salah di sini tolong koreksi ya. Misalkan nih ya, kita total ini makronutriennya. Ada protein, karbo, dan juga fatnya di sini ya. Dan juga ada gulanya juga. Jadi kita dapat kisaran 30 gram totalnya kalau kita jumlahkan yang di sini nih. Nah, kalau yang ini sesuai dengan serving size yang 30 gramnya tadi. Tapi kan di sini ada tambahan glutamin kompleksnya 7 gram lebih loh. Dan di situ tertulis masih dalam kategori amount per 30 gram. Kalau ternyata campuran glutamin kompleksnya itu di luar dari serving size-nya, berarti kita perlu nakar di kisaran 37 gram lebih dong. Sekali minum biar dapat glutamin 7 gram lebih tadi. Gimana ya konsepnya? Jadi di sini yang gue rada pusing. Tapi kalau misalkan kalian ada pencerahan soal ini, tolong kasih tahu gue di kolom komentar. Karena gue juga masih belum ngerti di sini. Kali aja gue ada yang salah dalam menghitung takaran servingnya dengan takaran makronutriennya yang benar, yang itu kayak gimana. Gue juga manusia ya, jadi sambil belajar juga. Kadang bisa salah juga. Nah, itu soal nutrifact-nya di sini nih. Perlu diingat dan digarisbawahi di sini, nutrition fact tiap jenis maupun varian mungkin berbeda-beda. Jadi di sini adalah nutrition fact dari Blade Anabolic Whey with glutamin untuk 2270 gram. Sekarang mari kita bahas soal komposisi yang ada di dalamnya ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Sebelum kita bahas komposisinya, gue ulang lagi, tiap jenis maupun varian rasa mungkin punya komposisi yang berbeda-beda. Untuk Anabolic Whey ini pakai protein matrix. Tertulis di situ ada whey konsentrat, ada whey protein konsentrat juga, rice protein powder (MPC) atau milk protein konsentrat, dan micellar casein konsentrat. Berarti di sini dia pakai 5 sumber protein sekaligus konsentrat. Tapi mana whey isolate-nya? Kalau untuk Blade Whey yang nggak ada tulisan anaboliknya, di situ ada kombinasi whey isolate-nya loh. Tapi di sini nggak ada ya. Semuanya pakai sumber dominan jenis konsentrat.
Whey proteinnya juga bukan dari yang isolate tapi konsentrat. Dan di sini juga nggak dikasih tahu berapa persentase penggunaan tiap sumber proteinnya itu, tapi karena awalannya adalah whey konsentrat, mungkin itulah sumber yang mendominasi. Nah, berikutnya di komposisinya ada glutamin kompleks. Di sini ada glutamin peptide dan juga ada L-glutamin. Nanti akan kita bahas soal benefit glutamin itu apa-apa aja. Terus ada 10% L-glisin. Di komposisi kok ada L-glisin ya? Bukannya L-glisin itu udah ada di protein dari whey-nya. Protein kan di situ, kalau kita lihat asam aminonya, di sini ada glisinnya juga, L-glisin ya. Kenapa ditambahkan di komposisinya lagi? Ada yang tahu kenapa? Terus komposisinya yang lain, di sini ada whey powder loh. Terus sisanya ada pengental, emulsinya, dan juga pemanisnya di sini dari S-sulfam plus sukralosa. Kalau kita lihat di sini aspartam free. Ada pewarnanya juga dari karoten. Wah, penasaran gimana teksturnya, warnanya, dan rasanya? Mari kita bikin. Kita coba bikin satu scoop, dan kebetulan scoopnya udah tersedia juga di dalam botolnya. Dan kita campur dengan kisaran 400 ml air, terus kita aduk apakah mudah larut, dan ternyata memang ya mudah larut. Cuman di sini warnanya agak kekuningan gitu. Mungkin inilah hasil dari tambahan dari pewarna karotennya tadi. Ya biar lebih menarik aja daripada putih pucet ya. Kalau dari segi teksturnya pas, nggak terlalu kental, dan juga dari segi rasa menurut gua enak. Manisnya juga nggak terlalu manis banget. Cuman rasa vanilanya nggak terlalu tajam menurut gua. Gua juga ngerasain ada rasa-rasa kacang gitu. Oh iya ya, kan emang ada penambahan dari whey proteinnya tadi ya. Dan kalau kalian diemin agak lama, bakal ada endapan di bawah gelasnya. Nah, sekarang mari kita bahas soal harganya ini. Untuk harganya, Blade Anabolic Whey ini kalau kita lihat di marketplace itu macam-macam. Tapi rata-rata harganya di kisaran 830.000 per botolnya. Ingat, ini harganya per tanggal ini ya. Mungkin kedepannya bisa naik ya, walaupun sebenarnya ini harganya memang sudah naik dari sebelumnya, karena sebelumnya nggak segitu harganya. Dan ini buat 75 kali minum. Wah, berarti per servingnya dapat harga 11 ribuan. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Untuk kemasannya gue suka ya, botolnya elegan, stikernya juga nggak kaleng-kaleng, ada segel pelindungnya juga biar menjaga keaslian produknya dan aman sampai di tangan konsumen. Nah, di kemasan ini kalau kita jeli lihat di deskripsinya, di belakangnya itu tertulis we also added glutamine and creatine monohydrate. Yang kita tahu baik di nutrition fact dan juga komposisinya tadi yang kayak gue jelasin, nggak tertulis adanya kreatin. Yang ada cuman glutamin kompleks. Dan setelah gue cari tahu, ternyata glisin itu juga merupakan salah satu dari 3 asam amino yang digunakan tubuh kita untuk membuat senyawa yang disebut kreatin. Baru tahu ya? Apakah ini tujuan dari penambahan 10% glisin, L-glisin tadi di komposisinya? Tapi ya gue juga masih belajar soal kreatin itu sendiri, dari senyawa penyusun sampai terbentuknya kreatin monohidrat dan juga menjadikannya ATP ke tubuh itu prosesnya seperti apa juga gue juga belajar. Buat kalian yang lebih ngerti silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Nah, baru kita bahas glutamin kompleks itu buat apa sih? Di sini ada 2 penggunaan glutamin ya, ada glutamin peptida dan juga L-glutamin. Kalau glutamin peptida itu diserap hampir 2 kali lebih cepat daripada bentuk bebas L-glutamin, dan itu bisa bekerja lebih cepat. Dan singkatnya, benefit yang diharapkan dari mengkonsumsi L-glutamin itu pertama, itu bermanfaat buat meningkatkan sistem imun kalian. Kedua, dia berperan dalam kesehatan usus kita. Dan yang ketiga, dapat membantu peningkatan otot dan juga performa latihan kalian. Tapi perlu diingat, hampir semua makanan yang mengandung protein akan mengandung glutamin, tapi jumlahnya ya bervariasi. Oh ya, Blade Anabolic Whey ini udah BPOM ya. Nomor registrasinya juga ada di sini. Dan apakah suplemen ini halal? Blade Anabolic Whey ini terpampang di kemasannya sudah berlabel halal yang dikeluarkan oleh European Fatwa Council for Halal Transaction. Untuk analisis labnya, gua nggak ada pegangan itu. Kebetulan Bang Canggih Fit kalau kita lihat di Instagramnya, katanya di situ udah nguji di lab Kesda dan Saraswanti. Jadi katanya di situ worth dan juga valuable. Cuman yang gue penasaran, apakah penambahan glutamin kompleks dan L-glisinnya tadi nggak mempengaruhi total protein yang didapat? Karena seperti yang gue comot di situs SFIDN, amino spiking adalah tindakan menggunakan asam amino tingkat rendah atau bentuk bebas seperti glisin, taurin, arginin, dan juga glutamin untuk meningkatkan kandungan protein secara keseluruhan dalam bubuk protein.
Dan juga di artikel itu bilang semua asam amino yang mengandung nitrogen dan sebagian besar pengujian tidak membedakan protein lengkap dengan semua asam amino esensial dan asam amino non esensial. Buat kalian yang lebih ngerti soal ini, bisa kita diskusi di kolom komentar ya. Untuk artikelnya bisa tinggal kalian baca sendiri. Di situ sudah dijelasin panjang lebarnya. Tapi perlu diingat ini hanya sebagian dari beberapa referensi. Masih banyak referensi yang lain di luar sana yang mungkin belum gua tahu, yang mungkin punya sudut pandang yang berbeda juga. Blood Anabolic Whey ini cocok untuk siapa sih? Karena ini punya protein tinggi, rendah kalori, rendah karbo, dan juga rendah lemak, maka ini cocok buat kalian pejuang diet yang membutuhkan protein tambahan. Mau cutting cocok, mau rekomposisi juga cocok, nurunin BB juga cocok, tapi tetap diingat sebagai protein tambahan bukan protein pengganti. Nah, karena Blood Whey Anabolic ini punya micellar casein di komposisinya tadi, yang kita tahu micellar itu kan punya time release yang lambat, jadi cocok buat kita-kita yang sedang berpuasa. Dengan harga 11 ribuan kalian udah dapat 23 gram protein dengan rasio protein 76% lebih loh. Dengan 5 kombinasi protein, tapi semuanya dominan konsentrat. Cuma dengan harga 11 ribuan, dan ini masih termasuk harga wajar dari sekelas whey blend. Padahal beberapa waktu yang lalu harganya itu sebenarnya di bawah 10 ribu loh. Dan ini sekelas produk Eropa loh yang sudah BPOM dan juga halal. Rasanya juga enak, nggak kemanisan, dan satu botol bisa buat 2 bulan loh. Itu kalau kalian minumnya 1 scoop per hari. Gimana? Udah tertarik? Semua infonya sudah gua jabarin. Keputusan ada di tangan kalian. Oh ya, di sini juga punya alergen ya, yang dominan dari susunya tadi. Jadi buat kalian yang alergi terhadap salah satu bahan yang gua jabarin tadi, sebaiknya perlu waspada. Oke, mungkin segitu dulu infonya buat suplemen ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau kasih masukan, kritikan ataupun saran, bisa isi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Haus men.